Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda bersama muslimat NU yang hadir di sini dari Bandung Barat. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang hadir di sini. Masyaallah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita pagi hari ini, saya mau mengajak dulu nih, mungkin ada yang udah nonton, ada yang belum ya, tentang video tayangan cekcok rumah tangga berujung maut. Ini deh tayangannya. Minggu siang, Subdit Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur menetapkan Bribtu FN Polwan Polres Mojokerto yang membakar hidup-hidup suaminya Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang juga seorang anggota polisi Polres Jombang. Dalam kasus pembakaran ini, Bribtu FN dikenakan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari hasil olah TKP dan gelar perkara, Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan kronologis kejadian Polwan bakar suami yang juga polisi ini. Peristiwa terjadi ketika korban pulang dari kantor. Di rumah korban terlibat cekcok dengan tersangka yang kemudian membuat tersangka hilaf dan menyiramkan bensin ke muka dan badan korban. Karena di dekat korban terdapat sumber api, tubuh korban terbakar. Usai kejadian, tersangka Bribtu FN berupaya melarikan korban bersama tetangga ke RSUD Kota Mojokerto dan sempat meminta maaf kepada korban atas kekhilafan yang diperbuat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semoga kami tidak seperti istri-istri yang ada di tayangan itu. Tidak emosian. Tidak emosian, Bu. Ya, ya Allah. Semoga jangan sampai kami melakukan kejelekan seperti di tayangan tadi. Ya Allah. Amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Tapi Ibu doanya ngagetin saya sama jemaah yang di rumah. Saya mau nangis biar husu, biar husu, biar dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Makasih banyak Ibu. Maiki saya ambil Ibu ya. Takut Ibu ngagetin lagi. Ya Allah, ya Robi saya taruh dulu deh. Biar nggak ngagetin. Bib, sini Bib, izin Bib. Komentarin dulu nih Bib nih. Ini Masya Allah luar biasa ya. Namanya permasalahan rumah tangga itu nggak pernah ada akhirnya sebenarnya. Dari mulai pernikahan. Mungkin sampai nanti kita menutup mata pasti ada namanya permasalahannya Bib ya. Cuma kalau endingnya jadi nggak enak, ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini apa yang harus dilakukan nih Bib? Baik, mau tanya dulu boleh? Boleh. Jam baru? Bukan, ini bukan jam Bib. Pegangan biar tulangnya gue geser-geser dulu. Baik, Masya Allah, semua orang itu punya masalah. Benar. Sampai seorang imam tuh bertanya kepada murid-muridnya, kapan manusia itu selesai daripada masalah. Semua yang mengatakan, oh kalau saya menjadi orang kaya punya masalah. Betul. Kemudian, oh ada yang menjawab, kalau saya menjadi orang yang miskin, orang miskin lebih masalah lebih lagi. Lebih banyak lagi masalahnya, benar ya. Numpuk masalahnya. Ada yang mengatakan, sudah mati saja. Na'udzubillah. Masalah juga besar, pertanyaan munkar wa nakir. Jadi kapan manusia itu selesai daripada masalah? Kalau keputusan Allah dia sudah masuk surga, maka selesai masalah. Oh, jadi nunggu sampai masuk surga dulu. Jadi kalau orang mengatakan, jadi nggak ada orang itu, nggak ada masalah itu tidak ada. Cuman bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Benar. Masalah yang besar kita katakan kita punya yang maha besar. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai akhirnya kan masalah malah timbul masalah. Betul. Dengan sebab dia melakukan hal tersebut maka dia ditangkap atau dimasalahkan atau dihukum. Bib, jazakallah khair Bib nasihatnya. Tepuk tangan dong buat guru kita Bib Muhammad Syah. Boleh duduk lagi Bib. Jamaah. Namanya orang hidup apalagi suami istri pasti punya masalah. Yang namanya rumah tangga pasti ada rintangannya. Banyak orang tua dalam zaman dulu bilang ke kita kalau masalah besar itu dikecilin. Kalau masalah kecil dihilangin gitu ya Bu ya. Jangan masalah kecil digede-gedein. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini bagaimana nih ya buat kita yang punya rumah tangga. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga maupun yang di studio ya. Jangan pernah bosan sama pasangan. Bener apa benar Bu?
Benar. Pasangan makin lama makin kempot, bener pasti. Makin keriput pasti. Giginya makin habis pasti. Tapi bagaimana bisa tetap cinta sampai nanti insya Allah menjadi pasangan yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Nah ini nih, ada nih tema kita pagi hari ini bagus nih ya. Temanya apa sih? Temanya adalah bosan sama pasangan, lakukan ini. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih ya tentang suami istri yang quality time bersama. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Masya Allah ternyata. Wih, Masya Allah. Masa Ternyata- komentarin diri sendiri? Iya nggak mungkin ya. Aduh saya lagi sedih jadinya Bu. Kenapa? Soalnya istri saya lagi pergi haji, doain ya. Mudah-mudahan selamat, aman di sana, bahagia di sana dan juga ibadahnya lancar. Amin amin ya robbal. Dan mabrur dong, alamin. mabrur. Mabrur, pastinya amin. Nah mungkin kita panggil dulu Bunda Tuti, Bunda Tuti. Tepuk tangan buat Bunda Tuti dulu dong, Masya Allah nih ya. Bunda Tuti izin nih. Bicara masalah pernikahan yang namanya seiring waktu, tiap hari ketemu orang bilang 3L. Lo lagi katanya. Iya 4L malah ya, 4L. Tapi kadang namanya manusia ini fitrahnya kan punya rasa bosen. Bener apa bener? Bener gak Bu? Bener ya? Nah bagaimana caranya dalam Islam ini menganjurkan ya untuk mengajak pasangan kita ini biar nggak bosen katanya quality time. Atau mungkin ada tips nih dari Bunda nih ya. Mungkin mohon izin silakan Bunda. Tepuk tangan dong buat Bunda Tuti sekali lagi. Terima kasih. Mohon izin Habib, mohon izin Ustaz Syam, mohon izin guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah ketika lihat tayangan orang yang romantis, ada me time-nya, Masya Allah. Ibu pengen gak seperti itu romantisnya? Dibikin romantis, sekarang tuh lagi viral ya apa-apa, dibikin romantis. Tadi tayangannya romantis tidak? Tapi bagi yang belum mendapatkan keromantisan, sabar. Karena sabar juga itu merupakan ibadah, betul Bunda? Nah kalau kita lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di pintu kamarku. Kemudian saat itu di sekitar masjid ada beberapa orang Habasyi atau Abbasinia yang sedang bermain tombak. Kemudian Rasulullah SAW menutupi dengan selendangnya agar aku tidak terlihat oleh orang banyak. Tapi aku dapat melihat permainan mereka. Artinya begini. Ketika kita dalam rumah tangga itu udah mulai ada rasa bosan, coba dicari waktu kapan me time seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada si tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu mengikuti bagaimana nih istrinya sedang menonton ya. Ada satu kegiatan mungkin saat itu menarik, kemudian tidak langsung dipatahkan. Tidak langsung kemudian dilarang, tetapi Rasulullah kemudian mendampinginya ya dan menunggu bahkan sampai di mana nih Siti Aisyah melihat atau menyaksikan dan setelah puas barulah kembali. Nah di sini kalau kita ingin bersama-sama pasangan merasakan quality time, maka kita berdua harus betul-betul mencari waktu yang tepat. Karena kadang-kadang ada yang di rumah tetapi tidak sama-sama menyapa kayak kos-kosan. Serumah tapi tidak saling menyapa, yang satu di kamar, ya, yang satu berkegiatan, yang satu berkegiatan. Tapi bagaimana agar kebersamaan ini bisa terjalin secara indah? Tidak ada lain, kita harus saling memberikan waktu. Ya, kita memang ada yang di rumah terus, kemudian ada yang di luar terus berkegiatan. Nah, bagaimana ini supaya kita selalu bersama-sama?
tidak ada lain adalah berkomunikasi. Masya Allah. Jadi penting quality time ya Bunda ya. Ini karena banyak banget zaman sekarang ini, mohon maaf ya, yang mau pasangan pengantin baru atau mungkin yang udah menikah lama gitu ya. Tetap aja disaingkannya adalah handphone. Ah, iya, betul. Coba kita tanya, ibu-ibu lebih sering mana ngeliat handphone apa ngeliat suami? Lihat handphone pasti ya. Suami jarang dilihat. Banyak. Fadli sama istri terus ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Bunda. Tepuk tangan dong buat Bunda Tuti sekali lagi. Jamaah. Aduh, siapa sih yang nggak mau ya bahagia dunia akhirat ya Bu ya sama pasangan. Pas di dunia kita saling sayang, bertahan sampai di akhirat masuk surganya Allah, pasti semuanya mau. Tapi yang namanya pasangan ada orang yang mungkin nggak selurus itu atau nggak semulus itu. Coba kita panggil Ustaz Syam dulu. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya, Mas Fadli. Ada orang berpikiran gini Ustaz Syam, setelah dia menikah beberapa tahun gitu ya, terus dia merasa aduh kayaknya pasangan udah gak istimewa lagi nih. Udah gak seperti dulu. Udah gak gitu. seperti dulu, udah gak seindah dulu. Tapi kadang-kadang boleh kan kalau seandainya kita mungkin flashback, mengingat masa lalu seandainya gitu. Pertama kali ketemu, terus ngebahas masa lalu waktu masih awal-awal pernikahan. Pasti akan lebih, jadi timbul rasa cinta lagi. Atau mungkin baiknya bagaimana biar keluar dari rasa bosan. Mau dijem, silakan Ustaz Syam. Baik, tabi guruku Habib Muhammad, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Segala sesuatu diciptakan Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ketika berbicara tentang pasangan, kalau itu lagi, mestilah membuat rasa bosan di dalam diri manusia dan itu adalah sangat manusiawi. Maka dikatakan bolehkah sepasang suami istri bercerita tentang masa lalunya? Kita lihat contoh paling mulia, uswatun hasanah kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak lomba lari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Mengajak lomba larinya bukan hanya sekedar mengajak lomba lari, namun untuk flashback ke masa lalu ketika Ibunda Aisyah berhasil mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada Ibunda Aisyah, ingatkah engkau pernah mengalahkanku? Hari ini ayo kita mengulangi pertandingan itu lagi. Lalu ketika itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru memenangkan pertandingan lari tersebut. Maka baginda Nabi juga pernah mengingat-ingat masa lalu bersama dengan pasangannya. Lihat ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad? Dahulu engkau orang kaya, sekarang engkau miskin. Dahulu engkau orang yang terpandang, sekarang engkau dihina karena beragamakan Islam dan bersuamikan Muhammad. Dahulu engkau adalah orang yang dihormati, sekarang engkau dihinakan karena suamimu adalah Muhammad. Apakah engkau ingin agar hartamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun pada saat itu juga Ibunda Khadijah justru tersadar, tidak, justru saya berbahagia denganmu. Andai kata nanti aku sudah tiada, lalu engkau menempuh jalan yang tiada jembatan darinya, maka engkau bolehlah menggali kuburanku, kau ambil tulang belulangku. Kalau ada harganya silahkan engkau jual tulang belulangku untuk modalmu berdakwah. Bukan karena cerita masa lalunya, tapi bagaimana cara mengambil hikmah dari cerita-cerita masa lalu atau flashbacknya. Boleh Masya aja. Allah. Mengingat masa lalu itu kalau bikin tambah sayang nggak apa-apa Ustaz. Iya. Jangan mengingat masa lalu, wah dulu dia pacaran sama si Bikin ini. kesel Bikin malah. gondok malahan. Jangan. Ustaz Syam makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Fadli. Jazakallah khair, tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Ya Allah. Namanya orang yang nggak ada yang sempurna. Ibu kenapa? Ibu mau nyamperin saya. Sini Bu. Bu, Ibu sini. Iya. Bu, sini. Ya. Bu,
Sini Bu, ya jauh lah ya. Iya, ya Allah ya Allah Ibu di mana Ibu? Kenapa ngeliatin ke sini mulu? Ibu, lihat sana Ibu Bu. sana Bu, biar Ibu yang dilihatin di rumah nggak keluarganya. ngeliat ntar. Ibu mau nanya apa? Ya. Gini Pak Ustadz, Iya. Iya. benar nggak suami istri Mm-mm. untuk ngilangin bosan bisa ngaji bareng? Mm-mm. Terus gimana kalau pasangan kita itu tidak bisa ngaji? Oh. Katanya mau ngaji bareng. Iya. Tapi nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji. Terus kalau baca ikro bareng gimana? Baca ikro. Kalau nggak bisa ngaji baca ikro aja. Jadi nggak baca Quran, nggak baca juz amma. Awas, Gimana? Bu, nanti nginjak nanti Habib ntar Bu. di pangku Ibu mundur Habib mulu, lagi. Kemana sih Bu? Ya Allah Ibu. Bu lihat depan. Ibu Lihat dari, depan, Bu. dari Nih. rumah. Kata Kalau- keluarganya Ibu kelihatan tipinya mukanya sampingnya doang. Nah kan gitu kelihatan cakepnya. Kalau mau baca Quran sendirian ataupun berjamaah itu pahalanya luar biasa. Oh, Masya Allah. Apalagi belajar dan mengajarkan. Nah yang lebih luar biasa lagi kita lanjutkan setelah yang Wah Masya Allah. jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.